Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, untuk mengawali pelajaran kita pagi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, seperti biasanya kita menyanyikan Indonesia Raya. Dipersilahkan berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan selanjutnya. Materi kita masih yang di bab 3, yaitu mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajarannya adalah menghayati nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mendukung kesejarahan perumusan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat adalah mendemonstrasikan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pertemuan ini yang akan kita bahas adalah pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dua tugas PPKI. Apa saja tugas PPKI? Yang pertama, meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Ya, jadi seperti kita ketahui, BPUPKI mengadakan sidang 2 kali. Yang pertama merumuskan dasar negara, yang kedua merumuskan rancangan undang-undang dasar. Jadi hasilnya dari sidang pertama dan kedua itu dibahas oleh PPKI. Karena kita ketahui BPUPKI berubah nama menjadi PPKI, ya, jadi tugasnya melanjutkan dari BPUPKI. BPUPKI
berubah namanya menjadi PPKI tanggal 7 Agustus tahun 1945, di mana ketua dari PPKI ini adalah Insinyur Soekarno, ya. Kamu buka halaman 67 di tabel 31 Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sana ada sidang dari tanggal 13 Juli 1945. Yang pertama, menyepakati ketentuan tentang lambang negara-negara kesatuan. Yang kedua, sebutan MPR dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Jayadiningrat, Agus Salim, dan Supomo. Ya. Pembahasan sidang tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Kemudian, panitia perancangan Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya. Pasal-pasal dari rancangan Undang-Undang Dasar berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut, ada 5 pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Ya. Pembahasan sidang tanggal 15 Juli 1945, penjelasan tentang naskah yang dihasilkan. Kemudian pembahasan tanggal 16 Juli 1945, diterimanya naskah Undang-Undang Dasar dengan suara bulat pada sidang BPUPKI 16 Juli 1945. Selain itu juga diterima usul-usul dari Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air, ya. Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 45. 1. Meresmikan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara bangsa Indonesia. Yang kedua, menetapkan Ketua PPKI Insinyur Soekarno dan Wakil PPKI Dr. Anus Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Negara Indonesia. Yang ketiga, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Ya, pada waktu itu lembaga tinggi negara kita ya belum ada. Jadi untuk membantu presiden yang baru diangkat ya, dibuatlah suatu Komite Nasional Indonesia Pusat ya. Fungsinya sama dengan lembaga tinggi negara. Berarti kalau disahkannya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 18 Agustus 1945 secara otomatis Pancasila disahkan juga. Ya. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang pertamanya. Salah satu agenda acaranya menetapkan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar. Jadi rancangan Undang-Undang Dasar yang pada sidang kedua PPKI ditetapkan 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan melalui 2 tahap. Yang pertama, pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, pengesahan batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Adapun sistematika pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sebelum pembukaan tetap 4 alinea. Sesudah amandemen ya Undang-Undang Dasar 45 tetap juga 4 alinea. Kenapa? Karena pembukaan tidak boleh dirubah oleh siapapun kapanpun sekalipun oleh MPR hasil pemilihan umum. Jadi pembukaan selama negara Indonesia ada, tetap 4 alinea, tidak akan berubah. Yang dirubah di amandemen tahun 1999 sampai 2002 adalah batang tubuh ya, yaitu
Pertama, Undang-Undang Dasar 45 disahkan 18 Agustus 1945, ada 16 bab, kemudian berubah menjadi 21 bab. Ya, kemudian 37 pasal berubah menjadi 73 pasal. 4 peraturan peralihan berubah menjadi 3 peraturan peralihan dan 2 peraturan tambahan. Kalau penjelasannya tetap ada, ya, itu adalah sistematika dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian kamu buka halaman 73. Arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagi warga negara, apa manfaatnya? Sebagai pedoman pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat dapat berjalan serasi, harmonis tanpa adanya perselisihan dan kesalahpahaman. Akibat kalau tidak ada Undang-Undang Dasar 45, akan muncullah satu kehidupan masyarakat akan mengarah kepada ketidakharmonisan. Bagi bangsa dan negara, ya, apa manfaatnya? Aturan dalam pembuatan peraturan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar memuat aturan dasar berbangsa dan bernegara. Dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945, kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan harmonis, ya. Akibat tidak ada undang-undang dasar akan terjadi perang saudara, bahkan mungkin, ya, bubarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia karena Undang-Undang Dasar memuat sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, tujuan negara serta hak dan kewajiban warga negara, ya. Warga negara. Kemudian kita lihat, ya, konstitusi. Ya, konstitusi, ya. Konstitusi, Ibu lihat buka slide-nya, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau saya ada pertanyaan, ya, boleh kamu ajukan, ya. Nanti di WA grup, ya, pertanyaannya, ya. Nih, ya. Ini sedikit lagi. Kehidupan di sekolah kalian sama dengan kehidupan di negara. Keduanya memiliki peraturan, ya. Kehidupan di sekolah diatur dalam tata tertib, sedangkan kehidupan negara diatur dalam konstitusi. Konstitusi kita apa? Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Konstitusi dibagi menjadi dua, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis itu satu aturan atau hukum dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk tulisan. Konstitusi tertulis, ya, contohnya Undang-Undang Dasar 1945, ya, peraturan daerah, peraturan pemerintah, dan undang-undang. Undang-undangnya apa contohnya? Undang-undang perlindungan anak, undang-undangan hak cipta, undang-undang kesehatan, ya, undang-undang pendidikan, dan lain sebagainya. Pokoknya dalam bentuk tertulis. Tidak tertulis, peraturan tersebut dipatuhi oleh masyarakat, tapi tidak dalam bentuk tertulis. Seperti apa? Perjanjian atau konvensi kebiasaan ketatanegaraan. Pidato presiden setiap 16 Agustus mau mengikuti upacara memperingati hari kemerdekaan. Pidato Menteri Agama mau melaksanakan puasa. Pidato Menteri Agama mau lebaran. Pidato Menteri Agama mau Natalan. Pawai itu juga tidak tertulis, dan adat istiadat. Adat istiadat contohnya adalah umpamanya orang Betawi dalam satu pestanya wajib ada roti buaya. Itu adalah satu adat istiadat yang hanya dipunyai oleh orang Betawi, yang lain itu tidak punya. Ya, itu konstitusi. Sekarang tujuan konstitusi.
Satu, memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Kekuasaan politik di Indonesia ini agar tidak terlalu luas ya, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif ya, melaksanakan tugasnya harus ada pembatasannya. Di mana dibatasi? Di konstitusi ya. Umpamanya presiden ada di pasal 14, di pasal 6, pasal 8 dan lain sebagainya, itu adalah contoh pembatasan kekuasaan. Yang kedua, untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa itu sendiri. Yang ketiga, memberikan batasan-batasan terhadap bagi para penguasa dalam menjalankan tugasnya. Jadi agar dia tidak sewenang-wenang, karena ada aturan tersebut. Apabila seorang pemegang kekuasaan dia melaksanakan kekuasaannya sewenang-wenang, akan muncullah kesewenang-wenangan. Kita bisa melakukan atau menurunkan ya seorang presiden. Umpamanya pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1998 bahwa Presiden Soeharto diturunkan dari jabatannya oleh rakyat karena dianggap melanggar konstitusi. Pada waktu itu dia diganti oleh wakil presiden yaitu B.J. Habibie ya. Sekarang kita lanjut ya, cita-cita bangsa Indonesia di pembukaan Nasapatima alinea kedua. Alinea kedua bunyinya apa? Ya, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu adalah cita-cita dari bangsa Indonesia. Apa? Mewujudkan masyarakat adil dan makmur, ya. Kemudian tujuan NKRI ada di alinea keempat. Kalian tentu hafal ya. Kemudian daripada itu untuk membentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang melindungi. Nah, ini tujuan yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ya, itulah materi kita ya dalam pertemuan ini. Kalau seandainya nanti ada pertanyaan akan kita buka di WA group ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.